Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita berkenaan dengan surah-surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. As-Sabi wal Ishrun min suril Quran, suratul Namli. Surah yang ke-27 yang ada di dalam Al-Quran adalah surah yang bernama An-Naml. Ini surah Makkiyatun, diturunkan Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya berjumlah 93 ayat. Summiyat min namli li kislatin namli fiha, dinamakan surah ini dengan naml, artinya semut, karena di dalam surah ini ada bercerita tentang semut, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal ins wat tayri fahum yuja'un. Dikumpulkan oleh Nabi Sulaiman tentera atau pasukan-pasukannya. Nah, ini pasukan Nabi Sulaiman bukan hanya terdiri daripada manusia, akan tetapi juga terdiri daripada bangsa jin dan haiwan. Setelah semua pasukan berkumpul, maka mereka pun hendak pergi berjalan ke suatu tempat. Hatta iza atau ala adin namli, sehingga manakala mereka sampai di suatu lembah semut, qalat namlatu ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum, maka berkatalah semut bagi kawan-kawannya, ujar semut, wahai kawan-kawanku, masuklah ke tempat kalian masing-masing. La yahtimannakum Sulaimanu wujuduh wa hum la yash'urun, agar tidak memecahkan oleh kalian akan pasukannya Nabi Sulaiman itu sedangkan mereka tidak mengetahui. Fatasabbama dhahikan min قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Nabi Sulaiman alaihissalam mendengarkan perkataan semut tadi, beliau pun tersenyum dan tertawa. Dikira semut, Nabi Sulaiman tidak tahu, tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh semut tadi. Padahal Nabi Sulaiman ini adalah orang yang mengerti bahasa semut dan mengerti bahasa haiwan lainnya. Wa qad sami'ahu min salasati amyal, Nabi Sulaiman sudah mendengarkan pengumuman itu kurang lebih 6 km daripada kumpulan semut tadi. Wahabasa jundahu hina ashraf ala wadihim hatta dakhalahu buyutahum. Demikian penjelasan daripada ulama tafsir. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam pun menahan pasukannya. Wahai pasukanku, kata Nabi Sulaiman, kita berdiam, jangan ada yang bergerak sampai seluruh semut-semut itu masuk ke tempatnya masing-masing. Baru setelah itu Nabi Sulaiman melewati tempat itu sehingga selamatlah semua semut tadi. Di dalam cerita ini banyak sekali hikmah dan pelajaran yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Fanzur ila syafaqati Sulaiman ila namal, tengoklah olehmu kepada kasih sayangnya Nabi Sulaiman alaihissalam kepada semut. Nabi Sulaiman ini seorang nabi, seorang raja yang begitu pengasih kepada seluruh rakyatnya, kepada seluruh bangsanya, sampai-sampai semut pun disayangi dan dipelihara, jangan sampai terinjak-injak oleh pasukan beliau. Nah, ini adalah contoh daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah mestinya seorang pemimpin, seorang pejabat yang mesti kasih sayang kepada rakyatnya, walaupun rakyat itu adalah rakyat yang kecil yang tidak kelihatan seperti semut tadi. Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata waktu beliau menjadi khalifah, "Lau mata syakhlatun ala sadihil Furat laghasidu an us'ala anha." Andai kata mati seekor anak kambing di tepian sungai Furat, Sayyidina Umar di Madinah, Furat itu berada di negeri Irak, andai kata di tepian sungai Furat itu mati seekor anak kambing, maka aku takut dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akhirat. Kenapa anak kambing itu mati? Apakah dia kelaparan atau sebagainya? Nah, ini adalah contoh seorang pemimpin yang dikenal dengan keadilannya dan penuh kasih sayangnya kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah contoh dari sekian banyaknya contoh pemimpin yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hendaknya dijadikan contoh oleh para tokoh pemimpin-pemimpin yang berikutnya. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbun nas ila Allah yaumal qiyamah wa adnahum minhum majlisan imamun adil." Manusia-manusia yang paling dicintai oleh Allah di hari kiamat dan yang paling dekat kepada Allah adalah imamun adilur rafiq, orang pemimpin yang adil dan penuh kasih sayang kepada rakyatnya. Perlu juga kita belajar bersama apa yang dimaksud dengan pemimpin yang adil dan penyayang kepada rakyatnya itu, dan bagaimana pemimpin yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama terdahulu memberikan nasihat. Yang pertama, Fathul Abwab, buka pintu untuk masyarakat, untuk rakyatnya. Artinya apa? Jangan susah ditemui. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa man waliya min amrin nas syai'an thumma aghlaqa bahudunal miskin wal maghlum aghlaqallahu tabaraka wa ta'ala ala abwaba rahmati tuna hazatihi wa fakrih afqara ma yakunu alaih. Siapa-siapa yang menjabat suatu jabatan lalu dia menutup pintunya daripada orang miskin, artinya orang kaya saja boleh masuk, orang miskin tidak boleh jumpa dengannya, dan dia tutup itu pintu terhadap orang-orang yang terzalimi, dan dia tutup pintu itu untuk orang-orang yang teraniaya, dia tutup pintunya untuk orang-orang yang susah dan punya keperluan, maka kalau demikian halnya Allah
akan tutup semua pintu rahmat kepadanya di akhirat, padahal di saat itu dia sangat berhajat, perlu akan bantuan serta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian lagi sahlul hijab, mudah untuk dijumpai. Artinya apa? Mudah, tidak dipersulit. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man waliya minhum syai'an fashakka alaihim fa alaihi bahlatullah. Barang siapa menjabat suatu jabatan daripada manusia lalu dia mempersulit atas mereka, maka atasnya laknat Allah Subhanahu wa taala. Gaji daripada rakyat, fasilitas daripada rakyat, jabatan daripada rakyat, semuanya daripada rakyat, rakyat dipersulit. Nah, ini yang jadi masalah. Intisarul majlum minaz zalim. Kalau ada orang yang teraniaya, maka cepat-cepat dibantu, cepat-cepat ditolong, jangan dipersulit. Wala antakimanna mimman ra'a mazluman faqadara ayyan sulahu wa lam yaf'al. Ini hadis qudsi menjelaskan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa aku akan menyiksa seseorang yang melihat orang teraniaya, melihat orang yang terzalimi, padahal dia mampu dan bisa menolong namun dia tidak mahu menolongnya, kata Allah. Kemudian lagi ismuhu bil adli wal haq, bagi sesuatu itu dengan adil dan benar, baik sesuatu itu jabatan atau itu kekayaan negara, mesti dibagi dengan hak wal adil. Man ista'mala rajulan min sabatin wa fihi man huwa radiyallahu anhu faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin wa man waliya min amrin muslimin syai'an fa ammara alaihi ahadan muhabbatan fa alaihi laknatullah. Barang siapa yang mengangkat seseorang menjadi pejabat dan dia mengangkat seseorang itu tadi daripada golongannya atau daripada keluarganya, dari tetangganya atau orang-orang yang dekat dengannya, padahal ada orang lain yang layak, lebih pantas, yang lebih diridhai Allah, yang berhak daripada itu, berarti ia sedang mengkhianati Allah dan Rasul, dan dia sudah mengkhianati seluruh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian lagi asyafaqah wan nasihah ala ra'iyatih, kasih sayang bermaksud baik atas seluruh rakyatnya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa ma min amirin yali umural muslimin thumma la yazadu lahum wa la yansahu lahum kanuhsini wa juhdi li nafsih illa lam yadkhulu ma'ahumul jannah. Pejabat-pejabat orang muslimin yang tidak sungguh-sungguh dan tidak bermaksud baik untuk rakyatnya seperti dirinya sendiri, maka tidak akan bisa masuk surga bersama orang-orang muslimin. Nah, demikianlah hal-hal yang mesti dilakukan oleh seorang yang ingin menduduki suatu jabatan, agar mereka itu termasuk seorang pejabat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mendapat kemurkaan daripada Allah. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah, undang-undang yang dibikin oleh DPR, belum tentu semuanya itu diridhai oleh Allah. Sekarang ini mentang-mentang sudah ada undang-undang, suka hati saja dibuat. Jangan. Bisa saja kita selamat di dunia, belum tentu selamat di akhirat. Contohnya seorang camat atau bupati dianggarkan oleh DPR membangun sebuah rumah 2 miliar. Nah, itu sah-sah saja. Tapi di sisi Allah, apakah itu benar? Kalau masih ada rakyat yang susah, masih ada rakyat yang menderita, masih ada rakyat yang tidur di bawah jembatan yang susah, masih ada rakyat yang tidak bisa berobat karena tidak punya uang. Jadi setiap perkara yang dibuat belum tentu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya para pejabat ini berpedoman kepada keridhaan Allah dan jangan hanya berpedoman kepada peraturan atau undang-undang yang dibuat oleh manusia. Dan untuk orang-orang yang selama ini menjabat kemudian ia melakukan perkara yang tidak diridhai oleh Allah, misal selama ini dia menjabat, dia kejam dengan rakyatnya, sekarang sudah tidak menjabat lagi, ingin taubat kepada Allah. Nah, bagaimana taubatnya agar dia selamat dunia dan akhirat? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dalam sebuah hadis, waktu beliau menjelang akhir hayatnya, di tengah-tengah kaum muslimin yang sangat banyak. Nah, apa yang disampaikan oleh Nabi kita? Ya ayuhan nas, innama ana basharun mithlukum wa la allahu an yakuna qad qaruba minni khufuf min baini azhurikum faman kuntu ashabtu min wa irdahu aw sya'arahu aw basharahu aw min malihi syai'a hadza irdun Muhammad aw sya'arahu aw basharahu falyakum falyaktas ila akhir. Nabi kita menyampaikan, wahai manusia, hanya saja aku adalah seorang manusia sama seperti kalian yang akan bisa mati. Barang siapa yang selama ini aku hidup pernah aku aniaya pribadinya, pernah aku menganiaya tubuhnya, pernah aku menganiaya hartanya dan lainnya, maka sekarang inilah Muhammad, inilah jasadnya, inilah hartanya, silahkanlah balas, silahkanlah ambil. Dan sambungan itu hadis mengatakan bahawa dan kalian jangan takut aku musuhi, kata Nabi, karena permusuhan itu bukan bagian daripada akhlak. Demikianlah contoh dan nasihat yang sudah disampaikan oleh Nabi kita bagi orang-orang yang pejabat yang hendak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ini nanti diberikan oleh Allah suatu saat nanti pemimpin yang benar dan mendapatkan keridhaan daripada Allah. Dan insyaallah di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum wal hadis suratullah suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi